wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan doa dulu. Doa dipimpin oleh Afif ya. Dipersilakan Afif. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ini semua hadir nak? Hadir ini? Hadir, Bu. Ya. Sebelumnya buatin dulu untuk kehadirannya. Oke, Siti Masalah ada? Ibu. Siti Fadila? Ibu. Afif? Bu. Iroy? Bu Maulidina? Kita ini? Rizky Nanda? Oke. Wahid? Bu. Erika? Raja? Islam? Bu. Albert? Bu. Nur Fadil? Rido? Oke, Bu Fadli? Baik nak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Jadi pada pembelajaran biologi hari ini kita mempelajari melarik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelumnya di semester 1 kan kita pernah belajar tentang interaksi antar makhluk hidup kan, di mana di dalam ekosistem ada yang namanya komponen ekosistem. Jadi ada yang tahu apa komponen ekosistem? Ada yang tahu? Oke, Rika. Di dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Di mana komponen abiotik hidup, contohnya tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Dan komponen biotik yaitu makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya benar. Jadi di dalam ekosistem itu terdapat dua komponen, komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi setelah ini, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang ekosistem. Jadi kalian amati dan kalian lihat ya. Oke, tadi Ibu udah menanyakan tentang video ekosistem sawah, contoh dari ekosistem sawah. Jadi yang kalian lihat dari video tersebut, apa yang kalian amati ataupun apa yang kalian lihat dalam video? Apa yang ada di dalam video? Di dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik atau komponen tidak hidup, seperti contohnya di video, contohnya apa nak? air, tanah,
udara dan cahaya matahari. Jadi kalau komponen biotiknya yang ada dalam video apa? Yang kamu lihat tadi, Air, komponen biotiknya. Katanya bayang tadi kita coba. ular, Oke, benar. Apa lagi Mai? Dia ada siput, ada kata, di dalam. Ya, benar. Kemudian apa lagi? Burung. Ada bebek. Apa lagi nak? Padi. Oke, burung. Ada lagi? malam, Padi, benar. Jadi kalau kayak padi tadi itu termasuk dia ke dalam produsen. Kemudian yang tadi kalian bilang ada keong, kemudian ada ular, itu termasuk dia komponen biotik yang termasuk dia ke dalam konsumen, ya kan? Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah mengamati video. Dengan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis komponen pada ekosistem dengan benar. Jadi tadi sudah kalian lalui mengamati video, kemudian kalian bisa menganalisis komponen pada ekosistem. Kemudian yang kedua, dengan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis interaksi dan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat mendesain poster dan diagram makanan dalam suatu ekosistem dengan benar. Dan yang terakhir, melalui penulisan artikel, peserta didik dapat mengusulkan solusi terhadap permasalahan terkait permasalahan dalam suatu ekosistem. Lanjut ya. Ibu menampilkan dulu tentang artikel. Bacalah teks artikel berikut. Bisa dibaca? Oke. Dalam artikel yang terakhir disampaikan atau yang ditampilkan. Sudah? Sudah ya, artikel petani sawah di Tangsel terancam gagal panen akibat amalitis. Menurut kalian, di dalam artikel tersebut, rumusan masalah apa yang bisa kalian ambil? Apa rumusan masalahnya? Oke, Rika. Mengapa terjadi gagal panen? Oh, mengapa terjadi gagal panen? Kemudian ada lagi yang bisa merumuskan masalahnya? Apa lagi rumusan masalahnya? Di dalam artikel. Boleh dibaca ulang biar supaya lebih paham. Oke, Erika. Upaya dalam membasmi hama tikus. Ya, upaya dalam membasmi hama tikus. Ada lagi nak? Berarti kalian sudah paham ini kan? Kita merumuskan masalah di dalam artikel yang sudah disajikan. Ada lagi? Oke. hama tikus akibat terjadinya gagal panen. Oh, hama tikus yang terjadi akibat gagal panen. Berarti kalian benar semua merumuskan masalah ini. Jadi di dalam artikel kita nanti akan merumuskan masalah. Sekarang tadi dari kasus tersebut masalah apa yang sekarang Ibu mau mengorganisasikan kalian ke dalam 4 kelompok. Sebelumnya Siti Masaro, Siti Nurfadila, Afif, Roynaldi, kemudian nomor 2 Nurmalina, Rika Airi, Rizky Ganda, Wadid, kemudian nomor 3 Erika, Raja, Ismail, dan Albert, dan kelompok 4 itu Nur Fadli, Ridho, dan Nur Fadli. Jadi kalian duduk di kelompok masing-masing sekarang. Sudah siap? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Udah, kemudian kalian lihat dalam videonya benar kerja peserta didik, benar kerjanya. Sudah, dari yang ada yang
nak? Ada nak? Sudah tahu belum? Apa yang mau dikerjakan? Atau sudah paham ya semua ya? Coba ibu jelaskan ulang. Gimana? Nomor 2? Nomor 3? Ini kelompok 4 ini. Mengerti? Belum? Oke. Seperti ini. Itu tadi ibu udah mengamalkan tentang artikel. Jadi tugas kegiatan pertama kalian itu membahas tentang artikel yang sudah ibu tampilkan tadi tentang kata misalnya di pasal terancam kegagalan akibat amatikus. Sudah? Kemudian penyelidikan kelompoknya ada 3 tugas di dalam kegiatan 1. Yang pertama itu tentang mengenai permasalahannya, kemudian merumuskan masalah. Tadi kan ada kawan yang merumuskan masalahnya. Jadi setiap kelompok nanti mengumpulkan rumusan masalahnya tadi dituangkan ke dalam KPD. Sudah, itu tugas yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, berikan solusi dan alternatif. Jadi berikan beberapa alternatif atau cara solusi untuk mengatasi permasalahan dalam rumusan masalah yang sudah kalian buat tadi. Oke ya? Bisa dikerjakan? Oke. Sekarang dikerjakan, ibu kasih waktu 2 menit. Tadi pagi di Taksel Sudah, untuk referensinya kita kalian buka di internet. Buka aja kalian mengenai jawaban yang untuk kegiatan 1, KPD 1. Kalau misalnya belum di apa, cari di internet terkait permasalahan kegiatan 1. Sambil kalian berdiskusi, ibu akan menilai sikap kalian ya. Sudah siap? Mikir lagi Bu. Ini sudah nomor berapa? 3 ya? Oke, siap ya untuk kegiatan 1. Dan untuk kegiatan 2, lihat pada kegiatan 2. Sudah, di dalam kegiatan kedua ini kalian mengamati lingkungan sekitar sekolah, berarti kita masih keluar ruangan. Kemudian dicatat kondisi lingkungan luar sekolah kita.
tentang kegiatan kedua ini. Lihat ada KPDmu. Lakukanlah diskusi dengan teman dalam kelompokmu untuk menjawab pertanyaan di bahan diskusi yang ada. Kalau misalnya nanti di saat kita keluar kalian ada yang nggak pahami atau apa, tanyakan sama ibu ya. Ini pengamatan lingkungan luar sekolah. Udah, jadi nanti dicatat tentang tugasnya, yaitu nama-nama komponennya, termasuk dia ke dalam abiotik atau biotik. Kemudian ada ini tentang interaksinya. Jadi siap nak untuk keluar kelas? Siap Bu. Jadi sekarang kita keluar kelas untuk mengamati lingkungan sekolah. Sekarang mau ada dulu ya. Sebentar ya, tapi pada kelompoknya masing-masing. Jangan kelompoknya jangan gagal ya nak. Sini aja. Sini balik. Mana termasuk komponen biotik dan abiotik ini? Berkonak lagi yang ada. Itu ada kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dia kan ke dalam. Iya, apalagi cari semua ke apa ada. Yang semua hidup. Mana? Cahaya, batu, rumput, rumput hidup. Sampai mana? Air. Pakai tempat aja lah. Berarti dia non abiotik. Apalagi nak ada yang nggak dipahami? Contoh kalau ada yang ini tadi tulis. Ini dulu disertakan. Udara. Komponennya tulis. Udara ada ya. Kemudian baru cahaya, kemudian matahari. Ini yang kalian lihat apa aja? Batu abiotik. Di dalam pohon ini aja ada kan, ada semut, kemudian ada lagi serangga yang lain juga ada. Ada bala-bala. Ya, waktunya nggak banyak ya. Semut biotik kan. Oke, gini semua. Oh, Sebagai apa? ini dia. Ya, contohnya apa? Misalnya batu. Oke, silakan masuk ke ruangannya lagi. Berdiskusi kembali di ruangan kelas, Ibu.
yang tadi kalian amati. Kalau sudah siap, kita masuk ke kegiatan ketiga. Jadi yang sudah dikerjakan tadi, yang sudah diamalkan tadi, sudah dimasukkan ke dalam KPD. Sudah, keterangannya juga sudah. Kemudian untuk kegiatan ketiga kalian, lihat kegiatan ketiga, mendesain poster janjian makanan pada ekosistem. Jadi setiap kelompok sudah ibu tentukan ekosistem mana yang akan kalian buat. Untuk kelompok 1 itu jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kemudian yang kedua, kelompok kedua itu jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Kemudian kelompok 3 itu jaring-jaring makanan pada ekosistem sungai. Dan kelompok 4 itu jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Jadi buka aplikasi kelompok kalian, bisa searching dari internet atau Google yang lainnya untuk mencari jaring-jaring makanan pada ekosistem yang sudah ditentukan. Jadi berjalan sekarang bisa juga dikerjakan lewat tanpa yang membuat poster. Bisa ya? Lalu buka internetnya. Iya. Yang sudah selesai nanti kirim ke Ibu ya. Ibu tampilkan di saat presentasi. Oke. Cari ya. Itu tadi yang begitu dulu dan di semua. Kalau memang apa tambah-tambahkan aja. Iya. Ini udah dapat jaring-jaring makanannya? Udah, Bu. Ibu mau memberikan tampilan video tentang pembuatan kesenian. Jadi sambil kalian mengerjakan KPD, sambil kalian melihat. Hai, jadi materi kali ini tentang ekologi. Apakah kalian sudah tahu apa itu ekologi? Ekologi diperkenalkan pertama kali oleh Ernest Haeckel pada tahun 1834 hingga 1924. Jadi ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ekos artinya rumah dan logos yang berarti ilmu. Selanjutnya terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan ekologi. Yang pertama ada individu. Jadi individu ini hanya satu dalam tunggal, tujuannya seperti sekarang. Dan yang kedua ada populasi. Jadi populasi contohnya seperti kumpulan dari gajah. Jadi kumpulan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada komunitas. Jadi komunitas ini beberapa kumpulan dari populasi seperti populasi zebra, populasi banteng, maupun populasi singa dan sebagainya. Jadi ekosistem ini merupakan kumpulan dari beberapa komunitas. Di dalam ekosistem ini terdapat hubungan komponen abiotik. Nah, sekarang bisa kalian lihat gambarnya. Nah, di dalam ekosistem tersebut terdapat sinar matahari, oksigen, CO2, dan juga pohon maupun makhluk hidup yang lainnya seperti hewan. Nah, jadi antara komponen abiotik dan biotik tersebut itu saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Ada biosfer, yaitu biosfer ini merupakan kumpulan dari berbagai ekosistem yang membentuk suatu kesatuan ekosistem global. Jadi di dalam biosfer ini terdapat berbagai interaksi antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Dan juga termasuk interaksi litosfer, batuan, hidrosfer, air, ataupun atmosfer udara. Kemudian lingkungan yang merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar hidup atau sesuatu yang ada di
kita semisal seperti gunung, laut, pantai dan juga hutan. Selanjutnya ada habitat. Jadi habitat itu merupakan tempat jadi merupakan tempat suatu hidup, termasuk di dalamnya adalah lingkungan dan juga waktu hidup. Contohnya itu seperti kita Siap kan Fani? Kalau sudah kirim ke Ibu ya. juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, komponen ekosistem yang terdiri atas komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik. Jadi komponen abiotik ini pada dasarnya di mana makhluk hidup yang tergabung jadi simbiosis merupakan interaksi hidup bersama antara dua organisme yang berbeda. Berdasarkan sifatnya, simbiosis ini terbagi menjadi 3, di antaranya simbiosis mutualisme, Oke, udah siap semua. Udah kelompoknya. Oke, baik. Mana kelompok mana yang mau presentasikan dulu hasilnya? Dulu sama sekolah ya Ibu ya. Kelompok mana nak? Saya Bu. Oke, kelompok 1. Perwakilan atau bagaimana? Sudah mulai dari kegiatan saja ya. Mulai bergantung. Tadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok saya. Konsumen tingkat 2 oleh tikus dan yang ketiga ular. Di sini juga padi sebagai produsen lalu galang sebagai konsumen tingkat 2, lalu kata sebagai konsumen tingkat 3, lalu kata yang dimakan oleh ular. Di dalam ekosistem sawah, padi merupakan produsen. Lalu hewan pemakan tumbuhan sebagai konsumen tingkat 2. Bisa kalian lihat di sini, belalang, ular itu termasuk konsumen tingkat 2. Dan tingkat 1, sorry ya. Konsumen tingkat 2 diduduki oleh ular. Ular bisa memakan ayam. Lalu puncak pada ekosistem sawah adalah ular. Karena ini semua bisa dimakan oleh ular. Bisa teman-teman pahami sampai sini? Bagaimana? Dan untuk yang ketiga, untuk yang artikel tadi pada kegiatan 1, berdasarkan dari diskusi kelompok 1, disimpulkan bahwa berdasarkan wacana 1 mengenai permasalahan ekosistem sawah, identifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam wacana tersebut adalah petani padi di Tapsel terancam gagal panen akibat serangan hama tikus. Yang kedua, hama tikus merusak tanaman padi berhektar-hektar dan menyerang tanaman padi 10-45 hari setelah tanam. Yang ketiga, sejumlah dari luas sawah 441 hektar sudah rusak dihantam hama tikus. Yang kedua, setelah kelompok kalian mengidentifikasi permasalahan muncul dalam wacana 1, tentukan permasalahan yang menurut kelompok kalian perlu untuk dipecahkan dan buatlah rumuskan masalahnya. Di sini, kelompok 1 merumuskan masalahnya. Yang pertama, bagaimana petani padi dalam memaknai pendapatan terhadap kerugian akibat fenomena penyakit di Tapsel. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan petani ketika terjadi gagal panen akibat hama tikus. Yang ketiga, masalah apa yang muncul dalam artikel dan berikan alternatif atau
atau solusi dari permasalahan gagal panen tersebut. Yang ketiga, berikan beberapa alternatif atau solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dari rumusan masalah yang telah kami buat. Yang pertama, penggunaan racun tikus. Yang kedua, fumigasi atau pengasapan pada rumah tikus. Yang ketiga, pemasangan pagbukon atau rumah burung hantu sebagai predator alami tikus sawah. Yang keempat, perburuan tikus dengan senapan angin. Baik Bu, dalam pengamatan, hasil pengamatan kami yang tadi kita lakukan di luar ruangan, nama komponen pohon mangga, komponen termasuk ke dalam komponen biotik, peranannya dalam ekosistem sawah adalah sebagai produsen. Lalu nama komponennya tanah, termasuk dalam jenis komponen abiotik, peranannya dalam ekosistem sebagai pertumbuhan tanah. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Semoga teman-teman bisa mengerti dan terima kasih. Ya, siapa dulu ke kelompok 1? Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak ada, Bu. Kelompok lain? Ada kelompok mana yang mau bertanya? Untuk kelompok 1 ada? Ada pertanyaan? Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 1? Ada? Ada Bu. Oke, kelompok 3. Bagaimana cara agar tanaman padi tidak bisa dimakan tikus? Bagaimana cara agar tanaman padi tidak dimakan oleh tikus? Cara agar tanaman padi tidak dimakan oleh tikus, yang pertama penggunaan racun tikus, lalu dilakukan fumigasi atau pengasapan pada lubang-lubang tikus. Yang ketiga, pemasangan pagbukon atau rumah burung hantu sebagai alami predator tikus. Bagaimana kelompok 3? Oke, kita beri awal dulu untuk kelompok 1. Bagus ya untuk kelompok 1 pemahamannya dari hasil diskusi kalian tadi. Silakan duduk, Nak. Udah, ada lagi kelompok 1 kelompok lagi yang mempunyai kelompok. Kelompok mana? Yang mau baca ini kelompok mana? Oke, kelompok 2. Silakan maju. Boleh terwakilan saja. Untuk kelompok lain dengarkan untuk kelompok 2 yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini memaparkan tentang ekosistem di laut. Ekosistem di laut terdapat fitoplankton sebagai produsen dan zooplankton sebagai konsumen tingkat pertama, ikan sebagai konsumen tingkat kedua, burung sebagai konsumen tingkat ketiga, singa laut sebagai konsumen tingkat keempat, dan paus pemburu sebagai
konsumen tingkat kelima. Fitoplankton sebagai produsen, udang sebagai konsumen tingkat pertama, dan paus biru sebagai konsumen tingkat kedua. Fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen tingkat pertama, ikan sebagai konsumen tingkat kedua, dan singa laut sebagai konsumen tingkat ketiga, sementara paus berbulu sebagai konsumen tingkat keempat. Hasil pengamatan kegiatan luas. Nama komponen tanaman bunga mawar, jenis komponen biotik, peranannya dalam ekosistem produsen. Nama komponen kuku, jenis komponen biotik, peranannya dalam ekosistem sebagai konsumen tingkat pertama. Nama komponen serut, jenis komponen biotik, peranannya dalam ekosistem konsumen tingkat pertama. Nama komponen burung, jenis komponen biotik, peranannya dalam ekosistem sebagai konsumen tingkat kedua. Nama komponen air, jenis komponen abiotik, peranannya dalam ekosistem jenis komponen biotik, peranannya dalam ekosistem konsumen tingkat pertama. Nama komponen tanaman jeruk, jenis komponen biotik, peranannya dalam ekosistem sebagai produsen. Ada yang mau bertanya untuk kelompok ada kelompok 4. Tadi kalian katakan bahwa solusi alternatifnya yaitu dengan sanitasi. Sanitasi yang bagaimana dilakukan? Oh, pada artikel. Tadi kan sudah dibaca tentang artikel. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sanitasi yang dilakukan adalah dengan membersihkan semua belukar atau gulma dengan membongkar lubang tutup dan perbaikan memotong saus tersebut. Gimana kelompok 4? Oke. Jadi aku dulu untuk kelompok mana? Kita beri kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang sudah kalian lakukan mulai dari awal mengerjakan melihat video, kemudian pemaparannya, setelah itu kita mengerjakan KPD, kemudian kita selalu mengeluarkan kelas, ya kan? Kemudian kita mengamati tentang ekosistem yang ada di luar kelas dan interaksinya. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Oke, baik. Ekosistem adalah hubungan yang berbalik antara manusia, antar makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, itu untuk kesimpulan si kelompok 1. Ada lagi yang mau kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Mulai dari video yang kalian lihat, kemudian penugasan, kemudian lagi. Oke, mulai. Komponen yaitu komponen abiotik atau contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari. Komponen biotik yaitu makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Anika. Dalam ekosistem, komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, pengurai, dan pipot. Iya. Ada lagi? Mau memberikan kesimpulan? Sudah ya? Jadi menambahkan juga tentang kesimpulan pada pembelajaran kali ini, bahwasannya di dalam ekosistem itu terdapat komponen. Ada 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Di mana komponen abiotik itu termasuk dia ke dalam komponen yang tak hidup. Yang ada di ruangan ini itu udara, kemudian cahaya, benda manis seperti meja, kemudian tanda yang kita pijak itu termasuk dia ke dalam komponen abiotik. Kemudian kalau di dalam ruangan kita, contoh komponen biotiknya apa? Kita manusia. Itu masih dia ke dalam komponen biotik. Komponen yang hidup. Apalagi misalnya di dinding ada semut atau ada cicak di dinding kita. Adalah itu masih dia ke dalam komponen biotik. Kemudian tadi ada di dalam video interaksi antar komponen makhluk hidup. Jadi contohnya, misalnya
di dalam ekosistem ada juga yang namanya rantai makanan. Yang mana rantai makanan itu yang kalian lihat di lingkungan sekitar sekolah tadi, contoh rantai makanan itu kan banyak, ya kan? Jadi kalau di dalam rantai makanan juga ada yang namanya jaring-jaring makanan. Yang mana jaring-jaring makanan tadi, tugas kalian yang membuat jaring-jaring makanan tadi, itu gabungan dari beberapa rantai makanan untuk dia jaring-jaring makanan. Jadi kalau pada rantai makanan contohnya misalnya, jadi contohnya kayak yang ada di gambar itu termasuk dia adalah ekosistem yang ada di danau. Kemudian yang tadi kita amati kita ekosistem sawah, ya kan? Contohnya kayak padi kemudian dimakan oleh tikus, atau bisa jadi padi juga dimakan oleh belalang, bisa jadi dimakan oleh apa lagi? Ya ular. Kemudian nanti kayak tikus atau ular dimakan, misalnya tikus dimakan oleh ular. Setelah tikus dimakan ular dimakan oleh ular. Jadi itu termasuk dia ke dalam rantai makanan. Jadi kalau misalnya beberapa rantai makanan, dia membentuk lagi namanya jaring-jaring makanan yang ditugaskan tadi. Paham ya? Udah, kemudian Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan evaluasinya. Yang lupa tulis namanya. Kerjakan sekarang, Nak. Bersama dengan KPD ya. Yang ketiga udah. Keempat. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Gembira. Sudah banyak belajar. Iya ya. Apalagi tadi di dalam kegiatan persepsi. Jadi kegiatan persepsi lihat pada tampilan foto Ibu. Untuk tugasnya, kegiatan refleksinya ditulis di kertas berwarna ini. Kemudian dituliskan yang pertama bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua tuliskan 3 hal yang kamu pelajari. Jadi mulai dari awal tadi kita belajar sampai akhir sekarang kita belajar, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari. Udah, kemudian yang ketiga, tuliskan 2 hal yang kamu anggap menarik dalam pembelajaran ini. Paham ya? Setelah nanti kalian tulis, kalian tempel di papan refleksi. Paham? Tulis namanya. Iya. Oke, ini yang maksudnya saya. Jadi kita tempelin. Iya, panduannya.
Ya, Ibu. Ada yang kurang? Masih ada nih. Iya, boleh. Oke, anak. Setelah itu. Pembelajaran hari ini saya terima kasih kepada kalian dan semoga apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian dan bisa kalian belajar kembali. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang piramida ekologi. Jadi dibaca-baca lagi nanti bukunya di rumah. Minggu depan ketika Ibu menjelaskan tentang piramida ekologi, kalian sudah sedikit memahami tentang pelajaran kita untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak ya, Nak. Baik, untuk penutup kita berdoa dulu. Kita akan dipimpin oleh Wahid. Silakan. Ya. Sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa damai. Doa selesai. Berdiri. Pada Ibu Surika, salam.